Saudari, kita tahu bahwa berdasarkan Alkitab, bahwa pernikahan itu adalah ketentuan Allah. Jadi dari semula ketika Allah menciptakan manusia, kita tahu dari Kejadian 2 ayat 18, Tuhan mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi sebermula ketika Allah menciptakan manusia sudah mengatakan adalah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Baik untuk dirinya secara pribadi, secara rohani, saudara-saudara, manusia tidak baik seorang diri saja. Maka perlu ada penolong yang sepadan dengan dia. Itu adalah di dalam perjanjian lama. Sampai kita lihat di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengatakan pula, di dalam Matius 19 ayat 4-5, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Lagi pula ia berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi saudara-saudari, ini bukan hanya ada dalam perjanjian lama. Ketetapan Allah sebermula ketika Allah menciptakan manusia. Sampai Tuhan Yesus datang. Orang-orang bertanya kepada Tuhan Yesus, boleh bercerai atau tidak? Tuhan mengatakan, menjawab dengan di dalam Matius 19 ayat 4 dan 5 yang kita baca itu tadi. Jadi, dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan, ya, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi adalah bahwa laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan adalah menjadi satu. Asalnya kita ini hanya separuh, ya, dipadukan kita menjadi satu kesatuan yang utuh, ya. Baik laki-laki adalah separuh, baik perempuan adalah separuh, ketika dijadikan menjadilah sepasang suami istri menjadi satu daging. Lalu Roh Kudus melalui para rasul juga berbicara. Di dalam Ibrani 13 ayat 4 mengatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jadi adalah artinya bahwa perkawinan ini, pernikahan adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan hanya ada dalam perjanjian lama. Ketika Tuhan Yesus juga datang mengatakan hal yang sama. Roh Kudus melalui rasul-rasul juga mengatakan hal yang sama. Sehingga pernikahan adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Pernikahan adalah untuk menggenapkan kehendak Allah. Maka kalau ada orang melarang kawin adalah menurut 1 Timotius 4 adalah merupakan ajaran setan-setan. Ya, 1 Timotius 4 mengatakan ajaran setan-setan yaitu melarang orang kawin. Saudara-saudari, bahwa setan itu akan bisa merusak manusia dalam hal perkawinan. Bisa saja adalah setan membuat manusia agar adalah melampiaskan hawa nafsu. Sehingga dia rusak dirinya mengenai pernikahan. Atau kalau tidak adalah yang melarang orang untuk menikah, melarang orang kawin. Semua ini adalah perbuatan daripada si jahat. 1 Korintus 7 ayat 28 mengatakan, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Memang, saudara-saudara, boleh nanti ada orang itu yang memiliki karunia untuk tidak kawin, boleh saja. Tetapi itu tidak boleh menjadi pengajaran, tidak boleh menjadi teori kita, tidak boleh menjadi kita mengkhususkan orang-orang tertentu tidak menikah. Tidak demikian. Tidak kita mengatakan orang-orang melayani Tuhan tidak boleh menikah. Tidak demikian. Jadi adalah kalau menikah tidak berdosa, saudara-saudara. Ya, jadi bahkan sepantasnya. Lalu kita bertanya, kalau demikian bagaimana kalau hidup membujang, hidup menjadi single tidak menikah?
Tuhan Yesus di dalam Matius 19 mengatakan, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian, atas kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi ada orang, saudara-saudara, ada orang memang adalah dia tidak mau menikah. Mengapa demikian? Karena dia dikaruniai oleh Tuhan karunia yang khusus, sehingga dia dapat mempertahankan kelajangannya. Ya, jadi orang ini berbuat demikian bukan karena disuruh dia supaya tidak menikah. Bukan karena ada ajaran mengatakan melarang dia menikah. Bukan. Tetapi adalah dia berbuat demikian atas kemauannya sendiri dan dia yakin bahwa dia mampu tidak menikah demi kerajaan Allah. Dan Rasul juga mengatakan di dalam 1 Korintus 7, sekarang tentang orang-orang yang belum kawin. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada hal-hal mengenai Tuhan. Bagaimana ia menyenangkan Tuhan. Anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka kepada hal-hal mengenai Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Supaya kamu melakukan apa yang patut dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi, saudara-saudari, bila ada orang tidak menikah dan dia memiliki karunia dari Tuhan bahwa dia bisa tidak menikah, maka orang ini, saudara-saudara, dia memusatkan dirinya, memusatkan perhatiannya untuk hal-hal rohani, untuk hal-hal Tuhan, sehingga seluruh dirinya itu adalah dikuduskan untuk Tuhan. Tubuh, jiwanya, dan rohnya dipersembahkan kepada Tuhan, sepenuhnya dia terkonsentrasi hanya untuk melayani Tuhan. Karena memang, saudara-saudari, kalau orang menikah, dia memiliki kerepotannya sendiri. Orang berkeluarga, dia memiliki hal-hal yang membuat dia itu seringkali jadi repot. Tetapi kalau dia sendirian, saudara-saudara, dia mudah dia menguduskan dirinya bagi Tuhan. Wahyu 14 ayat 4 mengatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Ini adalah berbicara tentang para pemenang, yaitu 144.000 yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Dia mengikuti. Dan dikatakan mereka ini adalah seperti gadis-gadis, perempuan-perempuan yang tidak mencemarkan dirinya. Mereka murni seperti perawan. Jadi, saudara-saudara, itu adalah tadi masalah perkawinan. Namun, seringkali, saudara-saudara, untuk perkawinan itu, kita perlu orang memilih jodoh. Bagaimana kita harus memilih jodoh kita, saudara-saudara? Bagaimana kita memilih jodoh, bagaimana perkawinan kita sangat menentukan bagaimana kerohanian kita ke depan. Dan kerohanian kita ke depan ini pun mempengaruhi kehidupan gereja di mana kita berada. 2 Korintus 6 ayat 14 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Saudara-saudari, di dalam perjanjian lama, bahwa lembu tidak boleh dengan keledai dibikin dalam satu kub. Karena keledai dan lembu itu memiliki sifat yang berbeda. Demikian juga kita orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya tidak boleh menanggung satu kub yang sama. Kita memiliki keinginan kita sendiri, orang yang tidak percaya memiliki keinginannya sendiri, memiliki sifatnya masing-masing, seleranya juga berbeda. Karena itu, kita jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Saudara-saudari, ketika Allah menciptakan manusia adalah manusia itu mencari jodohnya yang sepadan dengan dia. Kita perlu mencari yang sepadan, yaitu adalah pasangan-pasangan yang sama-sama percaya Tuhan. Bagaimanapun terang tidak bisa berjodoh dengan gelap. Terang haruslah berjodoh dengan terang. Karena itu, anak-anak Allah, baik Anda saudara perlu mencari saudari yang percaya Tuhan, atau Anda saudari perlu mencari saudara yang percaya Tuhan. Jangan mencari orang dunia. Mengapa?
Karena begitu Anda mencari orang dunia, Anda akan mudah diseret. Seperti Salomo memiliki banyak istri. Akhirnya istrinya itu menyeret dia, membawa dia, memaksa dia, sehingga mau tidak mau harus mengikuti berhala-berhala mereka. Saudara-saudari, kalau kita ingin sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka perkara memilih jodoh harus kita perhatikan dengan baik-baik. Haruslah kita menjadi pasangan yang serasi, yaitu adalah sama-sama anak Tuhan. Demikian juga Paulus mengatakan, tidakkah kami juga layak membawa seorang istri yang seiman? Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi istri saudara-saudara adalah atau suami kita sama-sama orang percaya, orang-orang yang beriman. Jadi jangan pernah mencoba-coba saudara-saudara untuk mencari orang-orang di luar, ya, dengan harapan nanti moga-moga dia bisa menarik dia. Daripada Anda terjun ke dalam bahaya, lebih baik adalah dari awal Anda jelas Anda perlu mencari sesama anak Tuhan. Kalau Anda berdiri di atas meja, Anda di atas saudara-saudara, ketika Anda menolong orang yang di bawah untuk naik, maka apakah yang di bawah itu akan ada tarik ke atas atau Anda akan jatuh ke bawah? Kemungkinan besar adalah Anda akan jatuh ke bawah. Lalu adalah pernikahan. Ya, kita bahas pernikahan ini bagaimana tadi masalah memilih jodoh. Sekarang bagaimana masalah telah menikah. Ya, telah menikah. Pada orang-orang yang telah kawin, istri jangan bercerai dengan suaminya. Jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Saudara-saudari, bahwa ini adalah cerita orang ini sudah menikah. Suami istri telah menikah. Di dalam hidup pernikahan mereka, salah satu, mungkin suami, mungkin istri percaya Tuhan Yesus. Dia beroleh selamat. Nah, karena dia udah percaya Tuhan Yesus, maka orang yang sudah percaya ini jangan menceraikan suaminya atau istrinya. Jangan menceraikan suaminya, pasangannya. Karena Allah memanggil kita untuk damai sejahtera. Tetapi kalau orang yang tidak percaya itu, karena melihat kita orang percaya, dia merasa sudah berbeda, dan dia ingin bercerai, biarlah bercerai, tetapi keinginan, inisiatif perceraian bukan dari kita. Sehingga saudara-saudara, kalau demikian, kalau kita baca Alkitab itu, orang itu bisa bercerai ada karena 3 hal. 1, karena maut. Dengan demikian putus perceraian karena maut. 2, karena melakukan perzinahan. Karena perzinahan itu berarti telah melanggar kesatuan daripada keluarga itu. 3, karena pasangan yang tidak seiman. Ya, ini berbeda saudara-saudara ya. Bukan kita udah percaya Tuhan Yesus lalu mencari orang yang tidak seiman. Setelah itu nanti diceraikan. Bukan. Ini ceritanya adalah sudah orang itu menikah. Belum percaya Tuhan mereka menikah. Di tengah perjalanan hidup pernikahan mereka, salah satu mereka percaya Tuhan Yesus. Lalu bagaimana sekarang? Satu percaya, satu tidak. Kalau kita harus selalu berdamai dengan orang pasangan kita yang tidak percaya. Karena Tuhan memanggil kita adalah ke dalam damai sejahtera. Jangan pernah kita menginisiasi perceraian. Tetapi kalau pasangan kita yang tidak percaya itu, dia kekeh mau bercerai, rasanya nggak sejalan lagi dengan kita, kok sudah beda langkah sekarang. Nah, kalau orang itu menginisiasi perceraian, biarlah ia bercerai. Saudari, tidakkan kau terikat pada seorang perempuan, janganlah kau mengusahakan perceraian. Istri terikat selama suaminya hidup. Jadi tadi sudah kita bahas di sini adalah selama bersatu jangan mengendaki perceraian. Dan selama sudah menikah, masing-masing kita terikat satu sama lain. Ya, satu sama lain terikat. Baik suami, baik istri terikat di dalam kesatuan selama kita masih hidup. Kalau sudah meninggal, memang dengan demikian
putuslah pernikahan kita. Nah, jadi kita bahas lagi bagaimana kalau menikah lagi, iya kan? Bagaimana kalau menikah lagi? 1 Korintus 7 ayat 39 mengatakan, kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu seorang yang percaya. Karena tadi adalah dengan meninggalnya pasangan kita, maka putus hubungan perkawinan kita dengan dia. Dengan demikian, orang ini boleh menikah kembali. Itulah ajaran firman Tuhan. Ayat 8 dan 9, janda-janda, baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Saudara-saudari, ini adalah Paulus ketika dia masih muda, memberikan jawaban-jawaban kepada orang-orang Korintus ketika mereka bertanya tentang mengenai perkawinan ini. Lalu Paulus memberikan jawaban-jawaban demikian, supaya kalau janda-janda, artinya kalau udah janda, baiklah seperti aku. Artinya Paulus seolah-olah mengatakan dirinya tidak menikah, baiklah seperti aku semua, gitu kan. Tetapi kalau dia nggak bisa menguasai diri, mereka boleh kawin. Jadi daripada habis oleh hawa nafsu. Ini di dalam 1 Korintus. Tapi semakin berusia Paulus ini, dan dia semakin banyak melihat dan mengalami di dalam kehidupan gereja, dia melihat ternyata banyak janda-janda tidak bisa menahan diri. Karena itu 1 Timotius 5 ayat 14 mengatakan, aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya. Jadi karena banyak janda-janda waktu itu tidak bisa menahan diri, dianjuri boleh menikah. Kalau tadi di Korintus, Paulus mengatakan supaya janda-janda seperti aku. Tapi setelah Paulus melihat sejangka waktu, ternyata adalah banyak janda-janda nggak bisa menahan diri, maka Paulus menganjuri di dalam 1 Timotius agar mereka menikah lagi. Bahkan di sana dikatakan bahwa janda-janda yang boleh didaftarkan adalah orang yang berusia 60 tahun ke atas. Jadi yang masih muda boleh menikah, boleh punya anak dan memimpin rumah tangganya dengan baik. Nah, kita melihat kembali bagaimana dengan masalah menceraikan istri. Matius 19 ayat 6 mengatakan, suami istri bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimanapun kita menikah, saudara-saudari, begitu kita menikah, kita harus tahu bahwa kita adalah dipersatukan oleh Allah. Begitu kita dipersatukan oleh Allah, kita tidak boleh diceraikan. Jadi orang Kristen hanya bisa masuk ke dalam, melompat ke dalam, nggak bisa keluar. Begitu menikah, tidak bisa bercerai. Ini adalah orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus. Siapa saja yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berzina. Jadi apapun alasannya, ya, menurut Alkitab, apapun alasan kita tidak boleh menceraikan pasangan kita. Mungkin dia sudah tidak ganteng, mungkin dia sudah tidak cantik lagi, mungkin dia sekarang ada kelemahan fisik, ada cacat, itu tidak bisa menjadi alasan untuk menceraikan pasangan kita. Menurut Alkitab, saudara-saudara, kecuali dia berbuat zina, baru boleh, saudara-saudara. Selain itu, kita harus, apapun alasannya, apapun kondisinya, kita harus tetap mempertahankan pasangan kita. Karena pasangan kita akan Tuhan pakai untuk mengubah kita satu sama lain. Setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina. Jadi, saudara-saudara, seorang laki-laki menceraikan istrinya padahal bukan karena zina. Akhirnya kan perempuan ini nanti jadi akan berzina. Nah, saudara-saudari adalah
Karena itu tadi, kecuali karena zina, karena perselingkuhan, karena salah satu merusak kesatuan daripada keluarga itu, apapun alasannya, kita tidak boleh menceraikan pasangan kita. Mengapa demikian, saudara-saudari? Karena adalah suami istri ini adalah melambangkan Kristus dan gereja. Contoh yang paling baik untuk melukiskan, untuk menggambarkan Kristus dan gereja adalah suami istri. Gereja yang kita maksud di sini, saudara-saudari, bukan gedung gereja, tetapi gereja sebagai organik, ya, gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai mempelai perempuan Kristus. Nah, ini Kristus dan gereja ini hubungannya ini yang paling sempurna dilambangkan pernikahan, yaitu suami istri. 2 Korintus 11 ayat 2 mengatakan, Aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Lalu Yohanes 3, yang punya mempelai perempuan ialah mempunyai mempelai laki-laki. Jadi saudara-saudari, kita tahu adalah Kristus sebagai mempelai laki-laki, kita umat tebusan adalah mempelai perempuan. Jadi ini dilambangkan tadi oleh mempelai perempuan ini dipertunangkan kepada seorang laki-laki sebagai gadis, sebagai perawan yang suci, yang kudus. Demikian kita juga gereja dipertunangkan kepada Kristus. Ya, siapakah yang mempunyai mempelai perempuan? Adalah mempelai laki-laki. Siapakah yang mempunyai gereja? Adalah Kristus itu sendiri. Saudara-saudari, karena itu sekali lagi adalah kita semua saudara dan saudari yang telah menikah adalah melambangkan Kristus dan gereja. Manakala kita menghadiri pemberkatan pernikahan, kita harusnya selalu hati kita terangkat, hati kita selalu tertuju bahwa ini adalah melambangkan Kristus dan gereja. Sekarang kita melihat keluarga, yaitu yang pertama suami dan istri. Matius 19 ayat 5 mengatakan, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini adalah tadi jawaban Tuhan terhadap orang yang bertanya apakah boleh bercerai atau tidak. Tuhan memperjelaskan bahwa adalah suami istri itu menjadi satu daging, karena ini adalah ketetapan Allah yang sebermula. Di dalam hubungan suami istri ini, saudara-saudara, Efesus pasal 5 mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ketika berbicara keluarga, di sini ada suami, ada istri. Yang terlebih dahulu dikatakan adalah mengenai istri. Mengapa? Karena istri lebih lemah dibanding dengan suami. Jadi yang lebih lemah dinasihati terlebih dahulu, yaitu istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Seorang istri menikah dengan suaminya, maka dia harus tunduk kepada suaminya. Ketundukan istri kepada suami bukan seperti ketundukan yang biasa, tetapi ketundukan sama seperti kita tunduk kepada Tuhan. Bahkan Efesus 5:33 mengatakan, istri hendaklah menghormati atau takut kepada suaminya. Rasa menghormati, rasa takut seorang istri terhadap suami adalah pelindung kepada seorang istri. Jangan dibalik, jangan istri yang menjadi tuan, jangan istri yang menjadi memerintah atas suami. Saudara-saudari, kondisi yang normal adalah istri perlu tunduk kepada suami, istri menghormati suami, istri ada rasa takut kepada suami, dan tunduk. Hormat, rasa takut inilah perlindungan bagi seorang istri. Perempuan-perempuan mengasihi suami. Terus 2 ayat 4 dan 5. Selain adalah menghormati, selain tunduk, perempuan istri perlu juga mengasihi suami. Bila istri tidak mengasihi suami, maka hilanglah kenikmatan dalam keluarga itu. Kasih istri terhadap suami adalah jiwa daripada pernikahan itu. Bila istri tidak mengasihi suaminya, saudara-saudara, maka tidak ada jiwa, tidak ada roh, tidak ada lagi kehidupan di dalam pernikahan itu yang bisa dirasakan indah. Jadi, saudara-saudara, kasih ini harus selalu terpelihara.
di tengah-tengah saudara-saudari yang telah menikah. 1 Timotius 2 ayat 11 dan 12 dikatakan, aku tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Jadi karena perempuan, istri, melambangkan gereja yang tunduk kepada Kristus, maka istri tidak memerintah suaminya. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa aku tidak menginginkan dan tidak mengizinkan istri memerintah suami. Kenapa? Karena istri haruslah hormat, haruslah tunduk, haruslah takut kepada suaminya. Karena demikianlah kita kepada Kristus. Kolose 3:19 mengatakan mengenai suami-suami. Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Harusnya kalau istri tunduk kepada suami, kalau istri takut kepada suami, kalau istri menghormati suami, maka suami harusnya memerintah istri. Tetapi di sini tidak dikatakan demikian. Firman Tuhan mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Justru karena suami mengasihi istrinya, karena suami tidak berlaku kasar pada istrinya, maka seringkali kita mendapat reaksi sebaliknya, yaitu istri makin mengasihi suami, istri makin hormat pada suami, istri makin tunduk pada suami. Tetapi kalau suami tidak ada kasih terhadap istri, maka sulit sekali kita mendapatkan istri yang tunduk kepada suami. 1 Petrus 3 ayat 7. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hormatilah mereka. Hiduplah bijaksana di sini, bijaksana yang dimaksud di sini dengan pengertian, dengan pemahaman, dengan akal yang sehat. Jadi bijaksana artinya ketika kita menghadapi istri kita, kita perlu memiliki akal yang sehat. Bahwa perempuan itu bejana yang lemah. Ya, bahwa perempuan ini begini, perempuan begini, karena itu kita menjadi hormat kepada mereka. Bukan memerintah mereka. Jadi kita memiliki akal yang sehat, memiliki pemikiran yang baik, bahwa istri kita ini bejana yang lebih lemah, kita perlu memperlakukan mereka dengan baik, tidak berlaku kasar pada mereka. Bahwa istri kita ini adalah teman untuk mewarisi dalam kerajaan surga, maka kita perlu berlaku, seorang suami berlaku sebagaimana teman sama-sama mewarisi dalam kerajaan surga. Bahwa istri ini dan saya adalah sama-sama memiliki haya kekal Allah. Karena itu sama-sama kita menikmati haya Allah, dan bukan siapa superior dan siapa inferior. 1 Korintus 7 ayat 3-5 mengatakan, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Kadang-kadang memang, karena ada hal-hal yang perlu didoakan, hal yang khusus, boleh sejangka waktu suami istri itu sejangka waktu mengkhususkan diri untuk berdoa. Tetapi selebih daripada itu, saudara-saudara, suami istri tidak boleh berpisah. Entah pisah rumah, pisah kamar, pisah ranjang, itu tidak boleh, saudara-saudara. Bahwa suami istri adalah harus hidup bersama-sama. Mengapa demikian, saudara-saudara? Bahwa karena lambang suami istri adalah sama tadi, Kristus dan gereja. Efesus pasal 5 adalah yang membicarakan gereja adalah sebagai mempelai perempuan Kristus. Ya, keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja. Di Efesus pasal 5 menceritakan bahwa istri harus tunduk pada suami, istri harus menghormati suami, suami harus mengasihi istri seperti dirinya sendiri, bahkan seperti Kristus yang telah mengorbankan diri untuk gereja. Lalu dikatakan ternyata ini, suami istri ini suatu rahasia besar yang melambangkan, yang menyatakan hubungan Kristus dan gereja. Jadi saudara-saudari, bila suami dan istri bertengkar, bila suami dan istri tidak akur, saudara-saudari, bayangkanlah bagaimana kira-kira hubungan Kristus dan gereja. Karena Kristus dan gereja
sangat paling sempurna diekspresikan oleh hubungan suami dan istri. Efesus 5 ayat 23 sampai 25. Suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuknya. Saudara-saudari, seringkali adalah istri itu mau tunduk kepada suami hanya dalam hal-hal tertentu. Tetapi di sini mengatakan adalah sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, istri perlu tunduk kepada suami. Dengan demikian suami juga sama, saudara-saudara. Suami mengasihi istri harus seperti Kristus mengasihi gereja. Kasih Kristus kepada gereja adalah sampai suatu tingkat Kristus rela mengorbankan dirinya untuk menebus gereja, untuk memperoleh gereja. Saudara-saudari, inilah kasih yang harus dimiliki oleh suami. Suami pun harus bisa rela berkorban untuk istrinya, supaya mendapatkan istrinya itu tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya istri kita dengan cemerlang, seperti gereja dengan cemerlang dipersembahkan kepada Kristus. Ketika kita berbicara keluarga, saudara-saudara, berarti kita tidak hanya suami dan istri kita bicara, keluarga juga ada anak-anak dan orang tua. Seperti tadi, istri dan suami yang pertama-tama ditanggulangi. Yang pertama-tama dibicarakan adalah istri, karena istri lebih lemah. Sekarang adalah anak-anak dan orang tua, juga anak-anak yang terlebih dahulu dinasehati, karena anak-anak yang lebih lemah. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi anak-anak perlu menghormati orang tua. Demikian yang benar. Mengapa? Karena di antara seluruh perintah Allah, ada 10 perintah, hanya ada satu, yaitu perintah yang kelima, yang mengandung janji. Perintah misalnya jangan membunuh, tidak ada janji Tuhan di sana. Ya, jangan berzina, tidak ada janji Tuhan. Tetapi ketika dikatakan hormatilah ayah dan ibumu, ada janji Tuhan di sana, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sangat indah, saudara. Bagi siapapun berlaku bahwa anak-anak harus menghormati ayah dan ibunya. Karena melalui kita, saudara-saudara, mengapa menghormati ayah dan ibu ini kita memiliki janji, yaitu berbahagia dan panjang umur di bumi. Karena melalui kita menghormati orang tua kita, maka kita mengenal asal-usul kita. Kita menghormati orang tua kita, artinya kita mengenal bahwa kita berasal dari orang tua. Orang tua kita berasal dari kakek kita. Kakek kita berasal dari kakek moyang kita. Kakek moyang kita berasal dari Adam. Adam berasal dari Allah. Melalui menghormati orang tua kita, kita mengenal asal-usul kita, yaitu kita berasal dari Allah. Karena itu, menghormati orang tua mengandung janji, berbahagia, dan panjang umur di bumi. Saudara-saudari, 1 Timotius 5 ayat 4 mengatakan, pertama-tama belajar berbakti kepada keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Kalau Anda dan saya percaya Tuhan Yesus, kalau Anda dan saya mengasihi Tuhan Yesus, mau melayani Tuhan, saudara-saudara, belajarlah berbakti kepada keluarga kita, membalas budi orang tua kita, membalas budi kakek nenek kita, saudara-saudara. Kita perlu menjadi orang demikian. Jangan kita ini melayani Tuhan ke sana ke sini, tapi keluarga kita berantakan. Orang lain kita bantu, tapi keluarga kita tidak kita perhatikan. Saudara-saudara, di manakah rohani Anda? Menurut saya ini adalah pretending. Ini berpura-pura terhadap orang baik. Di keluarganya dia kasar. Oh, saudara, ini sama orang politik di dunia ini, orang bisnis di dunia ini, orang lembut terhadap keluarga sendiri adalah wah, garang sekali.
Saudara-saudari, kita tidak boleh demikian. Terhadap keluarga, kita justru harus mengasihi, menghormati, menimbulkan kehangatan dalam keluarga. Ketika kita ada kesempatan, jangan kita terhadap orang tua orang lain kita berbakti, tetapi orang tua kita telantarkan, orang tua kita tidak kita urus. Saudara-saudara, kita harus belajar berbakti terlebih dahulu kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita, karena mereka lah kita ada. Saudara-saudari, sebagaimanapun kita telah berbakti kepada orang tua kita, tetap kita tak mungkin mampu membalas budi orang tua kita. Karena mereka lah kita bisa hadir di dunia ini. Bapak-bapak, janganlah bangkit kemarahan di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ketika anak-anak mau menghormati orang tua, mau mengasihi orang tua, mau berbakti kepada orang tua pun jangan membangkit-bangkitkan amarah anak-anak. Jangan memancing-mancing aja anak-anak. Seorang orang tua harus mampu bagaimana membawa anak-anaknya di dalam didikan dan ajaran Tuhan. Saudara-saudari, boleh kita ramah, boleh kita akrab dengan anak-anak, ya, tidak membagikan amarah, tetapi harus pun kita bawa mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ada canda dan tawa dalam keluarga, itu betul. Tetapi tidak hanya canda dan tawa, tidak hanya ada kehangatan dalam keluarga. Itu masih kurang. Harus juga membawa mereka dididik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tidak cukup hanya membawa mereka dalam didikan dan ajaran akan nasihat Tuhan. Perlu juga dalam keluarga itu, jangan membagikan amarah. Perlu ada kehangatan. Perlu di sana ada keceriaan diterbitkan di dalam keluarga itu, saudara-saudara. Perempuan-perempuan muda mengasihi anak-anaknya. Ini adalah keistimewaan seorang ibu. Ibu memiliki keistimewaan, yaitu mengasihi anak-anak. Bila mana seorang ibu tidak bisa mengasihi anak-anak, saudara-saudara, anak-anak keluarga itu tidak tertolong. Kalau dalam keluarga ayah yang jadi rusak, saudara-saudara, asal ibu masih baik, keluarga itu masih baik. Tetapi kalau ibu yang menjadi rusak, keluarga itu sulit tertolong. Karena itu, perempuan-perempuan muda harus belajar mengasihi anak-anaknya. Dari sini kita melihat pula bahwa orang tua dan anak-anak, bapa dan anak-anak adalah melambangkan Allah kita dengan kita sebagai anak-anaknya. Itu bapa kita, kita sebagai anak-anaknya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2 mengatakan di sini, bapa. Sehingga kita disebut anak-anak dan memang kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara-saudari, kita adalah anak-anak Allah. Nah, karena kita adalah anak-anak Allah, dia adalah Bapa kita. Dan ini diperankan, dilambangkan oleh Bapa kita secara jasmani, orang tua kita, dan kita sebagai anak-anaknya. Karena itu, saudara-saudari, supaya perlambangan ini tetap ada, maka kita perlu memainkan peranan kita, yaitu Bapa melambangkan Allah Bapa kita, dan kita anak-anak melambangkan anak-anak Allah. Matius 7 ayat 11, jika kamu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Lihatlah, seorang Bapa memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya adalah melambangkan Bapa kita yang surgawi juga memberikan pemberian yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Mari kita perankan diri kita sebagai Bapa mewakili Allah di bumi ini. Diri sebagai anak adalah melambangkan anak Allah di bumi ini. Dalam keluarga seringkali pula ada Tuhan, kita sebagai Tuhan, dan ada hamba. Jadi untuk hal ini ditanggulangi terlebih dulu hamba. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Saudara-saudari, kita di dalam keluarga, saudara-saudara, bisa kita memiliki hamba-hamba, kita memiliki karyawan-karyawan. Nah, kalau kita adalah hamba, adalah karyawan di dalam keluarga orang lain, saudara-saudari, kita harus tahu
bahwa kita perlu mentaati Tuhan kita dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kita taat kepada Kristus. Tidak boleh karena kita merasa anak Allah, lalu kita sembarangan, saudara-saudara. 1 Timotius 6 ayat 1-2. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang terkasih. Seringkali saudara-saudari kita membantu orang untuk bekerja di satu perusahaan. Dan saudara-saudari, ketika kita bantu orang bekerja dalam satu perusahaan dan bos perusahaan ini adalah orang Kristen, saudara dalam Kristus. Saudara-saudari, jangan karena kita bersaudara seiman satu gereja dengan dia, lalu kita mentang-mentang kepada dia. Saudara-saudara, kita harus lebih hormat kepada dia karena majikan kita adalah saudara dalam Kristus. Majikan kita adalah saudara yang percaya dan yang terkasih. Saudara-saudara, kita harus lebih hormat kepada mereka daripada majikan kita orang dunia. Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Kolose 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Sekarang yang menjadi majikan, bila kita adalah majikan, bila kita adalah bos di dalam keluarga, di dalam perusahaan, saudara-saudara, dan karyawan-karyawan kita itu, jangan kita semena-mena terhadap mereka. Kita jangan mengancam-ancam mereka. Boleh kita kasih reward and punishment, supaya mereka tahu bagaimana mereka harus berjerilah, supaya mereka tahu kalau mereka tidak mencapai tanggung jawabnya bagaimana. Tetapi bukan mengancam-ancam. Kita berlaku adil dan jujur terhadap karyawan-karyawan kita, saudara-saudara. Kenapa demikian, saudara-saudari? Sekali lagi, karena ini juga adalah Tuhan dan hamba ini melambangkan Allah kita sebagai Tuhan dan kita adalah sebagai hamba-hambanya. Kolose 4 ayat 1 mengatakan, Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi, kelihatannya kita sebagai Tuhan, tapi saudara-saudara, mampukah kita, bisakah kita memerankan Tuhan sebagai Tuhan kita? Kelihatannya kita majikan di bumi ini, tetapi kita harus sadar bahwa Kristus adalah Tuhan kita. Dan karyawan kita yang saudara-saudari itu pun adalah Tuhan mereka juga adalah sama, yaitu Kristus. Efesus 6 ayat 5 dan 7 mengatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu, sama seperti kamu taat kepada Kristus, sebagai hamba-hamba Kristus, seperti orang yang melayani Tuhan. Jadi kita melihat, yang majikan melambangkan adalah Allah Kristus sebagai Tuhan kita, hamba-hamba karyawan juga adalah melambangkan kita sebagai hamba-hamba Kristus. Saudari, akhir keluarga ini kita perlu membahas terhadap sanak saudara. Ada sanak saudara. Jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudara-saudara, dia punya saudara seisi rumah, tapi nggak mau memelihara, nggak mau memperhatikan. Bukankah ini lebih buruk daripada yang tidak beriman? Karena itu, saudara-saudara, bahwa hidup rohani kita itu perlu diimplementasikan, perlu dinyatakan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari, kalau kita punya keluarga, maka keluarga kita ini, saudara-saudara, harus kita bawa ke dalam Kristus, ke dalam Tuhan. Nah, dan kita punya keluarga, dan kalau Tuhan memberkati kita, keluarga itu perlu yang pertama kita rawat, kita pelihara. Jangan orang lain kita pelihara, kita rawat, keluarga kita diterlantarkan. Jangan alasan kita adalah, oh sana anak Tuhan. Nggak bisa, saudara-saudara. Kita harus mementingkan keluarga kita, harus memperhatikan keluarga kita. Kalau kita tidak memperhatikan keluarga kita, lalu siapa yang akan memperhatikannya? Saudara-saudari, firman Tuhan yang kita bahas hari ini, baik masalah adalah pernikahan, baik masalah
keluarga. Semua sangat berhubungan dengan Kristus dan gereja. Dalam pernikahan, dalam hal memilih jodoh, semua harus kita melakukannya di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita.